Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logaritma, bagian yang ketiga, yaitu tentang persamaan logaritma. Persamaan logaritma ada 5 jenis. Di kesempatan kali ini akan kita bahas 3 persamaan logaritma dahulu ya. Yang pertama, A log fx sama dengan A log p. Nah, di sini A log-nya jika kita coret, maka kita punyai fx sama dengan p. Syaratnya, fx-nya harus positif atau fx harus lebih dari 0. Langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 log 2x plus 5 sama dengan 3. Nah, jika kita lihat dari persamaan yang pertama ini, bentuk di ruas kiri punya A log dan bentuk di ruas kanan juga punya A log, ya. Sementara di soal ini, di ruas kirinya ada 4 log, tapi di ruas kanannya belum ada, ya. Jadi harus kita munculkan bentuk logaritma yang ada di ruas kanan, ya. Dengan basis yang sama, yaitu 4, maka 4 log 2x plus 5 sama dengan 3 dapat ditulis sebagai 4 log 2x plus 5 sama dengan 3 dikali 1. Karena 3 dikali 1 nilainya sama dengan 3. 1 di sini sama seperti 4 log 4 ya. Karena pada sifat logaritma sebelumnya kita ketahui bahwa A log A sama dengan 1. Sehingga 4 log 4 sama dengan 1. Kita buat 4 log 4 agar nilai basis yang di ruas kanan ini sama dengan nilai basis yang di ruas kiri. 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali 4 log 4. Berdasarkan sifat logaritma sebelumnya, n log A pangkat P sama dengan P dikalikan n log A, maka berlaku P dikalikan n log A sama dengan n log A pangkat P, ya, sama aja. Sehingga jika 3 dikali 4 log 4 sama dengan 4 log 4 pangkat 3, ya. Nilai 3-nya ini diubah menjadi bentuk pangkat ke sini. 4 log 4 pangkat 3 sama dengan 4 log 64. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ruas kiri dan ruas kanan sudah mempunyai bentuk logaritma dengan basis yang sama, yaitu 4 log dan 4 log. Nah, seakan-akan bisa kita coret 4 lognya, sehingga kita punyai 2x plus 5 sama dengan 64. Maka 2x sama dengan 59, dari 64 dikurangi 5. 2x sama dengan 59, maka nilai x sama dengan 59 dibagi 2, atau 59 per 2. Harus kita buktikan bahwa syarat ini memenuhi dulu agar nilai x-nya ini juga memenuhi. Syaratnya adalah fx lebih dari 0. Fx di sini adalah 2x plus 5, ya. Maka fx sama dengan 2x plus 5, dengan nilai x disubstitusi dengan 59 per 2, karena di sini x-nya sama dengan 59 per 2, kita substitusi 2 dikali 59 per 2 adalah 59, lalu ditambah 5, maka sama dengan 64. 64 adalah bilangan yang lebih dari 0, ya. Jadi, syaratnya terpenuhi bahwa fx-nya lebih dari 0. Karena syarat terpenuhi fx lebih dari 0, maka x sama dengan 59 per 2 memenuhi untuk menjadi penyelesaian dari soal ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 59 per 2. Lanjut ke persamaan logaritma yang kedua. A log fx sama dengan A log gx. Jika kita coret A log di ruas kiri dan A log di ruas kanan, kita punyai fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx berlaku jika syaratnya yang pertama, fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0.
alias fx dan gx di sini harus positif. Nah, contoh soal untuk persamaan logaritma yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari soal berikut ya. Kita akan tulis lagi ya soalnya tadi. 7 log x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 7 log 3x min 2. Nah, 7 log di ruas kiri kita coret dengan 7 log yang di ruas kanan, maka kita punya x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 3x min 2. Kita pindah ruas ke kiri semua, sehingga ruas kanan tinggal 0 ya. 3x di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi minus 3x, minus 2 di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi plus 2. X kuadrat plus 2x min 3x min 8 plus 2 adalah x kuadrat min x min 6. 2x min 3x adalah min x, minus 8 ditambah 2 adalah minus 6. X kuadrat min x min 6 sama dengan 0 akan kita faktorisasi. Nah, kita peroleh hasil faktornya x min 3 dikalikan x plus 2. Bagaimana cara faktorisasi? Nah, silakan kalian ingat kembali bagaimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau di sini kita lihat di ujungnya adalah minus 6, maka kita cari yang dua bilangan jika dikalikan hasil kalinya adalah minus 6. Dan di tengah ini adalah minus x alias dia bernilai minus 1, maka kita cari dua bilangan jika dijumlahkan adalah minus 1. Cari dua bilangan jika dikalikan minus 6 dan jika dijumlahkan adalah minus 1, yaitu minus 3 dan plus 2. Minus 3 dikali 2 adalah minus 6 dan minus 3 ditambah 2 adalah minus 1 ya. Sehingga x min 3 dikalikan x plus 2 sama dengan 0. Untuk yang pertama, x min 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 3. Dan untuk yang kedua, x plus 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan min 2. Akan kita cek untuk x sama dengan 3 dulu. X sama dengan 3 ini apakah memenuhi syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0? Nah, kita cek keduanya ya. Yang pertama untuk fx dulu ya. Fx dari soal ini adalah x kuadrat plus 2x min 8. Maka fx kita tulis x kuadrat plus 2x min 8. Dan nilai x-nya kita substitusi dengan 3. 3 kuadrat plus 2 kali 3 min 8, yaitu 9 ditambah 6 dikurangi 8, sama dengan 7. 7 adalah bilangan yang lebih dari 0, jadi memenuhi bahwa fx-nya lebih dari 0. Untuk gx, fungsi gx-nya ini ya, karena di persamaannya ada di ruas kanan ini ya, jadi fungsi gx-nya adalah 3x min 2, maka gx sama dengan 3x min 2, x-nya kita substitusi dengan 3 lagi, yaitu 3 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 9 dikurangi 2 sama dengan 7. 7 adalah bilangan yang lebih dari 0, maka memenuhi bahwa gx-nya lebih dari 0. Selanjutnya untuk x sama dengan minus 2, akan kita cek syarat fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya juga lebih dari 0. Yang pertama untuk fx-nya tadi adalah x kuadrat plus 2x min 8. Dari sini, kita substitusi x-nya dengan minus 2, maka minus 2 kuadrat ditambah 2 dikali minus 2, minus 8, kita peroleh minus 8. Minus 8 adalah bilangan yang kurang dari 0, sehingga fx-nya kurang dari 0, maka tidak memenuhi, karena yang diminta fx-nya harus lebih dari 0. Ya. Untuk gx-nya, gx di sini fungsinya adalah 3x min 2, kita tulis gx sama dengan 3x min 2 sama dengan x-nya disubstitusi dengan minus 2 ya. 3 dikali minus 2 dikurangi 2 sama dengan minus 8. Minus 8 adalah bilangan yang kurang dari 0 juga. Maka gx-nya kurang dari 0 sehingga tidak memenuhi syaratnya bahwa yang diminta di sini gx-nya harus lebih dari 0. Untuk x sama dengan 3, dia memenuhi karena syarat fx lebih dari 0 dipenuhi dan gx lebih dari 0 juga dipenuhi. Sementara untuk x sama dengan minus 2 tidak memenuhi karena fx dan gx-nya kurang dari 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya yang kita tulis di sini adalah 3. Hanya ditulis yang memenuhi. Selanjutnya untuk persamaan logaritma yang ketiga, di sini kita punyai hx log fx sama dengan hx log gx ya.
Karena di sini basisnya sama, yaitu sama-sama Hx, maka seakan-akan bisa kita coret, tinggal Fx sama dengan Gx. Kita tulis Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx berlaku jika syarat-syarat ini dipenuhi, yaitu Fx-nya harus positif, Gx-nya harus positif, dan Hx-nya harus positif. Fx ini, Gx ini, dan Hx adalah basisnya. Fx, Gx, dan Hx harus bernilai lebih dari 0. Sementara Hx, yaitu basisnya tadi, juga harus bernilai tidak boleh sama dengan 1. Untuk contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari x-2 log 4 x-8 sama dengan x-2 log 2x plus 4. Nah, kita definisikan dulu mana Hx, Fx, dan Gx-nya ya. X-2 di sini adalah basis, maka dalam kasus ini dia adalah Hx, seperti dari rumus persamaan persamaan logaritmanya. Kemudian Hx di sini, kemudian 4x-8 di sini ya adalah Fx-nya ya, seperti ini ya Fx-nya. Dan 2x plus 4 di sini adalah Gx-nya, seperti ini ya Gx-nya. Maka kita teruskan lagi soalnya, x-2 log 4x-8 sama dengan x-2 log 2x plus 4. Kita coret basisnya, tinggal 4x-8 sama dengan 2x plus 4. Lalu 2x-nya pindah cross kiri jadi minus 2x, 4x min 2x adalah 2x. Lalu tadi minus 8 pindah cross kanan jadi positif 8. Positif 8 ditambah 4 adalah 12. 2x sama dengan 12, maka x sama dengan 6. Dari 12 dibagi 2, yaitu x sama dengan 6. X sama dengan 6 ini akan kita cek apakah memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah fx-nya lebih dari 0, apakah memenuhi. Fx-nya tadi adalah 4x min 8, maka fx sama dengan 4x min 8. X-nya kita ganti dengan 6, maka 4 kali 6 min 8, yaitu sama dengan 16. 16 adalah lebih dari 0, maka fx-nya lebih dari 0 sehingga memenuhi. Kemudian yang kedua adalah Gx-nya harus bernilai lebih dari 0 juga. Gx-nya dari soal tadi adalah 2x plus 4. Maka kita tulis di sini 2x plus 4. X-nya disubstitusi dengan 6, karena nilai X-nya tadi adalah 6. 2 kali 6 tambah 4 adalah 16. 16 adalah bilangan yang lebih dari 0, sehingga Gx-nya lebih dari 0. Hasil ini memenuhi syaratnya ya. Yang ketiga, syaratnya Hx lebih dari 0. Hx sesuai dari soalnya tadi adalah x min 2. Hx sama dengan x min 2 dengan x sama dengan 6, kita substitusi sehingga 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 adalah bilangan yang lebih dari 0, sehingga x-nya lebih dari 0. Memenuhi juga ya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu Hx-nya harus tidak boleh sama dengan 1. Tadi Hx-nya adalah sama dengan x min 2, dengan x-nya kita substitusi dengan 6, maka 6 dikurangi 2 sama dengan 4, dan 4 juga tidak sama dengan 1, maka Hx-nya tidak sama dengan 1, memenuhi ya. X sama dengan 6 memenuhi keempat syaratnya, Fx, Gx, Hx-nya harus positif, dan Hx-nya tidak sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6 ya. Demikian penjelasan dari saya tentang persamaan logaritma yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk dua persamaan yang lainnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.